Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di video kali ini kita balik lagi di segmen Tankmate Eksperimen, dimana kita bakal menggabungkan dua jenis ikan berbeda dalam satu akuarium. Jadi untuk Tankmate Eksperimen episode kelima ini kita bakal menggabungkan ikan aligator spatula dengan ikan belida Bangkok. Jadi kedua ikan ini memang juga sering dipelihara oleh penghobi, baik aligator spatula ataupun ikan belida. Nah, kalau misalkan mereka berdua ini digabungkan dalam satu akuarium, apakah mereka bakal akur atau ada yang saling melukai atau bahkan ada yang membunuh? Nah, mending kita langsung coba aja di segmen Tankmate Eksperimen ini. Kita bakal langsung buktikan dengan mempraktekannya. Yaudah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai Tankmate eksperimennya. Seperti biasa, sebelum kita mulai menggabungkan kedua ikan ini, kita bakal bahas satu persatu. Nah, mulai dari ikan aligator spatula dulu deh. Jadi ikan aligator spatula atau ada juga yang disebut ikan aligator gar. Nah, ikan ini punya nama ilmiah Atractosteus spatula. Nah, mungkin dari kata-kata spatula itulah ada beberapa orang yang menyebut ikan ini sebagai ikan spatula. Nah, meskipun ikan yang ada di depan kita ini ukurannya cukup kecil, dimana mungkin tidak sampai 10 cm, tapi di alam liar ia bisa sampai 3 meter loh untuk ukuran panjang tubuhnya. Bayangin aja, cukup gede kan 3 meter. Bahkan itu mungkin satu orang dewasa agak kesulitan untuk menangkap ikan ini. Nah, ikan aligator tuh berasal dari mana sih Bang? Jadi ikan aligator spatula itu berasal dari Amerika. Jadi bukan berasal dari Indonesia ya. Di habitatnya tersebut, ia mendiami perairan yang luas seperti sungai besar, rawa-rawa, sampai danau yang ukurannya cukup gede. Oh iya, di habitatnya tersebut, ia menjelma menjadi ikan predator yang sangat menakutkan. Dimana ia bakal melahap mulai dari ikan kecil, udang, krustasea, dan lain-lain. Jadi gini, meskipun ikan aligator gar ini kelihatannya serem ya, tapi ya ini cukup kalem gitu. Jadi dia ini masih bisa digabung dengan tankmate seperti Oscar, belida, dan lain-lain. Tapi itu secara teori ya. Tapi ada juga beberapa kasus di mana ikan aligator gar ini secara tak terduga dia memangsa tankmate-nya sendiri. Ya meskipun itu ada yang iya, ada yang tidak. Nah makanya di segmen Tankmate eksperimen ini kita bakal membuktikan apakah benar ikan aligator spatula itu seserem itu atau sebenarnya dia ini kalem gitu, asalkan tankmate-nya itu nggak muat di mulutnya. Berikutnya, jadi ini ikan kedua, yaitu ikan belida Bangkok. Nah, jadi ikan belida Bangkok ini juga sering dipelihara oleh penghobi pemula ataupun penghobi yang udah senior. Nah, ikan belida Bangkok ini punya nama latin Chitala chitala. Dan meskipun dia yang ada di depan kita ini ukuran cukup kecil, tapi ia ini bisa panjangnya bisa sampai 1 meter. Waduh, gede banget ya. Meskipun emang nggak segede aligator gar sih, tapi ya tetap aja 1 meter itu ukuran yang gede banget. Dan sama kayak ikan aligator spatula, ia ini termasuk ikan predator juga. Jadi dia itu mau makan ikan kecil, krustasea, dan lain-lain. Aku juga mau ngelurusin nih, meskipun dia ini namanya belida Bangkok ya, dimana Bangkok itu berasal dari Thailand. Nah, tapi belida Bangkok yang dimaksud ini itu berasal dari India, Bangladesh, sampai Nepal, tepatnya di Sungai Brahmaputra. Oh iya, kalau kita berbicara soal temperamen, jadi ikan belida Bangkok ini kadang galak, kadang kalem. Jadi kemarin tuh di Tankmate eksperimen sebelumnya juga ada yang komen gitu, kalau selama dia pelihara ikan belida itu kadang belida ini mut-mutan gitu, kadang dia nyerang tankmate-nya, kadang dibaikin. Jadi ya angin-anginan lah bisa dibilang. Nah makanya itu buat kamu yang pelihara ikan belida ini ya apa ya, ya aman sih, cuman tetap harus hati-hati aja, takutnya ikan belida Bangkok ini memakan korban. Ya, jadi ini dia ketika ikan aligator gar digabung dengan ikan belida Bangkok. Nah, jadi kalau kita lihat ya, mereka menempati posisinya masing-masing. Jadi ikan aligator gar dia berada di pojok atas, sedangkan ikan belida dia berada di bagian dasar. Nah, ini sebenarnya agak aneh ya, seperti kemarin-kemarin, dimana ikan belida itu dia cenderung di bawah terus guys. Yang mana sebenarnya ikan belida itu ikan tipe tengah. Jadi dia itu harusnya
areanya di sini nih. Nah, cuman mungkin karena ini proses adaptasi ya, dia ini berada di bawah terus gitu. Tapi sebelum-sebelumnya pun dia berada di bawah sih gitu. Nah, ini mungkin buat kamu yang punya belida juga ya, tulis di komen apakah belida ini sering kayak gini. Jadi seperti inilah antara ikan aligator gar dengan ikan belida. Jadi nanti kita bakal terus pantau di jam-jam berikutnya ya. Nanti ada jam kedua, terus jam ke-6, jam ke-12 sampai jam ke-24. Apakah yang bakal terjadi? Apakah ikan aligator garnya menyerang si belida atau belida yang menyerang ke aligator? Atau malah mereka ini baik-baik aja gitu kan? Setelah 1 jam, jadi ikan aligator gar sama ikan belida ini mereka masih baik-baik aja ya. Mereka masih kalem. Tuh, ikan aligatornya dia mojok ya. Entah kenapa ya, ikan aligatornya ini dia tuh kayak suka mojok gitu loh. Ya meskipun memang wajar ya, karena ikan aligator itu termasuk ikan tipe atas. Jadi dia ini dia ini area wilayahnya di sekitaran atas ini. Tuh ya. Dia mulai menjelajah di area atas dan itu maklum banget ya. Dan ikan belida ya, ikan belida Bangkoknya tuh, dia masih berlayar-layar tuh. Jadi emang uniknya dari ikan belida itu tuh ya, dia gerak-gerak gitu tuh. Mirip-mirip kayak ini ya, ikan black ghost. Nah tuh mirip-mirip tuh ya. Tuh. Ini aku nggak tahu ya, ini kenapa kok ikan aligator yang aku punya ini agak bengkok. Apakah karena emang bawaan dari tokonya? Tapi bawaan dari tokonya sih kemarin emang gitu guys. Jadi agak-agak bengkok ya. Nah aku pikir itu lurus gitu. Cuman karena kemarin tuh kalau nggak salah waktu beli ya, itu agak gelap gitu airnya. Jadi aku ngira ya dia ini agak lurus gitu. Nah kalau gini kan jadi kayak kuda laut nggak sih? Agak aneh-aneh gitu. Tuh ya, si ikan aligator suka diem gini, sedangkan ikan belida pun juga suka diem. Meskipun diemnya dia itu sambil gerak-gerakin ekornya tuh ya. Tuh. Jadi seolah-olah dia ini mirip banget sama bendera. Ya setelah 2 jam inilah perilaku mereka ya. Jadi ikan belida masih aja di sini tuh ya. Dia masih terus di sini karena mungkin PW-nya dia di sini ya. Sedangkan ikan aligator gar tuh dia mulai berenang-berenang. Tadi dia kan di sini nih ya kan, terus dia mulai pindah ke sini tuh ya tuh. Jadi kalau kita lihat sih karena bengkok ya. Ikan aligator gar yang kita dapat bengkok. Jadi emang mirip-mirip kayak kuda laut. Nah, ya sebenarnya ini agak apa ya? Ya agak aneh juga nggak sih gitu kan? Sebenarnya teknik eksperimen itu aku mau merepresentasikan semua aligator gitu, dimana ya aku pilih yang standar aja gitu. Tapi karena ini kebetulan dapat yang bengkok ya, ya udah mau gimana lagi guys ya. Jadi mereka masih aman-aman aja. Kalau kita lihat ini emang belum ada luka-luka juga tuh ya. Tuh. Tadi aku sempat tinggal sejaman lah ya, dan ini belum ada bekas-bekas atau luka-luka gitu ya. Baik ekor, terus badan mereka masih mulus-mulus aja. Jadi mungkin kita next tunggu di jam-jam berikutnya. Kemudian setelah 6 jam, nah ini dia. Mereka masih adem ayem aja ya. Tuh. Mereka ini emang bukan ikan yang gerak-gerak gitu loh, kayak sejenis barb atau sejenis kaviat ya, atau mungkin sejenis Oscar, dimana Oscar yang pada umumnya ya dia masih keliling-keliling lah. Meskipun ini lebih parah sih gitu tuh. Jadi ikan belida dari tadi ditungguin pun dia masih aja di sini. Sedangkan ikan aligator ya dia tadi sempat aku lihat pindah ke sini, pindah ke situ. Cuman karena dia emang ikan tipe atas ya, areanya atas-atas doang gitu. Meskipun juga tadi sempat dilihat ya ikan aligator gar ke sini ya kan, mutar-mutar gitu. Tapi waktu aku pantau jam-jam 1 jaman gitu, itu mereka masih si ikan aligatornya ini masih berada di area atas ya, kecenderungannya. Mereka masih entah mempertahankan teritorinya atau emang mager aja gitu ya. Tuh kan ikan garnya berenang, dia emang mirip-mirip kayak apa namanya, kuda laut gitu kalau dipikir-pikir ya. Tuh dia itu ukurannya udah kecil, terus bungkuk gitu ya. Mungkin buat kamu yang punya saran ya, apakah kedepannya kalau misalkan aku mencoba mewakili aligator, apakah aligatornya yang kayak gini atau mungkin bang mending yang lurus aja gitu biar setara kayak aligator pada umumnya. Nah kalau misalkan kamu punya saran ya boleh banget ya tulis di kolom komentar
supaya tankmate eksperimennya itu lebih valid gitu guys. Kalau ini kan ada keunikan khusus nih, takutnya dia nih karena unik ya, jadi sifatnya itu takutnya beda gitu, takutnya ya. Nah makanya mungkin ke depan kita bakal pakai aligator yang biasa aja, yang lurus gitu. Tapi ya itu karena aku nggak ada, jadi kita harus hunting lagi tuh kalau mau kayak gitu ya. Ya, jadi ini 12 jam setelah kita gabungkan antara ikan aligator gar dengan ikan belida tuh. Mereka masih kalem-kalem aja, nggak ada yang menyerang satu sama lain, nggak ada yang ngelukain gitu kan, tuh. Jadi mereka itu kalau dilihat tubuhnya masih oke-oke aja, nggak ada kayak sobek-sobek atau cuil-cuil gitu ya. Tipikal ikan predator banget lah ya, kalau bertengkar itu pasti ada aja yang cuil. Apalagi kemarin kalau nggak salah di Facebook itu aku sempat lihat ya, ikan apa ya, aduh, ikan predator lah pokoknya, dia itu jadi korban tankmate ikan predator lainnya. Nah itu kan kasihan banget ya, meskipun memang itu salah satu resiko pelihara ikan predator sih ya. Seperti yang aku bilang ya, si belida ini dia berada di bawah, sedangkan ikan aligator gar dia ini berada di atas, meskipun ini udah ditungguin 12 jaman. Penantian terakhir guys, jadi ini ketika udah 24 jam ya digabungkan, tuh ikan belidanya udah mulai gerak-gerak ya, tuh ya dia mulai menggerakkan. Mungkin dia udah pegel juga ya, berkali-kali berjam-jam gitu diem terus. Nah mungkin tuh ya dia saatnya bergerak, tuh dia bergerak dan ke atas guys. Wah ya, nah aku nggak tahu itu kenapa ikan belida itu kadang-kadang ya ke atas gitu. Apakah dia ini nafasnya juga meneguk udara ya, seperti ikan aligator atau ikan palmas gitu kan, atau kayak gimana guys? Buat kamu yang tahu ya mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah ini untuk ikan aligatornya tuh ya, dia baik-baik aja sih, cuman emang dia ini cenderung untuk kalem gitu ya. Tuh dia berada di area atas, berenang dengan santuy. Seperti biasa, di bagian jam ke-24 pada segmen tankmate eksperimen ini, kita akan tetap ngasih yang namanya makanan. Jadi, karena ikannya masih kecil juga, kita siapin makanan berupa cacing darah. Nah, ini kita langsung tuangin aja ya. Caranya gampang banget, cuman emang harus pelan-pelan supaya nggak tumpah. Oke, kita tuangin kayak gini tuh. Ya, kita lihat apakah mereka ini langsung mau makan ya. Oke, kita lihat apakah mereka mau makan atau mereka ini masih malu-malu. Ya, kita lihat. Oke, ini ya. Tuh. Mereka masih melihat-lihat makanan di sekitarnya. Tapi aku nggak tahu apakah mereka bakal makan atau gimana ya. Oke, tuh. Baik ikan aligatornya ataupun ikan belidanya, mereka masih diem-dieman tuh. Mereka masih nggak tahu tuh. Oh tuh oh mulai makan guys, tuh ya, tuh kelihatan nggak tuh ya. Oh ini juga nih. Oke mantap ya, mereka mulai makan tuh. Sepertinya mereka udah mulai tahu tuh, termasuk ikan aligator ya, akhirnya makan juga ya. Setelah 24 jam mereka mungkin masih beradaptasi ya di jam-jam sebelumnya. Makanya itu pada segmen tankmate eksperimen itu aku selalu ngasih makan setelah 24 jam, karena yaitu rata-rata biasanya mereka ini butuh adaptasi dulu gitu kan, entah 5 jam, 12 jam ya. Jadi aku kasih nanti baru tuh ya, udah mangap-mangap gitu ya, makanin si cacing darahnya. Cuman emang kalau bagi ikan aligator gar ini tuh, tuh makan guys, mantap ya. Jadi seneng banget gitu ya kalau misalkan ikan kita itu udah mau makan ya. Setelah selama berjam-jam gitu ya, entah jam ketiga, jam keempat, jam ke-10 mereka kayak aduh males banget gitu kan makan, nggak makan gitu ya. Sedangkan ikan belida, nah sebenarnya emang udah wajar banget ya kalau ikan belida itu bisa makan kayak beginian, karena mulutnya juga lebih kecil sehingga dia kayak lebih lincah gitu. Nah kalau ini kan beda, dia ini kan agak gede gitu kan, jadi kalau makan mungkin agak sulit. Oh, tuh dia mulai ngejar. Oke, jadi kalau ikan aligator gar itu mungkin ngejarnya itu ngejar sesuatu yang agak gede justru ya. Kalau ikan belida itu mungkin semua hampir disikat. Tuh ya, mereka makan-makan gitu ya. Ya seneng banget sih. Jadi dengan mereka lahap makan ini bisa nunjukin kalau mereka itu secara adaptasi cepet banget. Oh iya, aku juga mau bahas dari dominasi makanan.
kalau kita lihat dari dominasi makanan, baik ikan aligator gar ataupun ikan belida Bangkok, mereka masih seimbang ya. Jadi nggak ada yang terlalu dominan dan nggak ada yang terlalu terintimidasi. Kadang kan ada tuh ikan yang mungkin kayak aduh nggak kebagian makanan nih karena yang satunya rakus. Nah kalau ini mungkin mereka masih seimbang. Berbeda kalau yang kemarin-kemarin dimana ikan red tail catfish ya, dia mendominasi banget sehingga yang lain nggak kebagian makanan. Tuh, ini seru banget sih. Nah jadi itu dia TankMade Eksperimen episode kelima, dimana kita menggabungkan ikan aligator gar dengan belida Bangkok. Wah mantep banget kan. Semoga dengan penggabungan kedua ikan ini kamu bisa jadi dapat referensi. Oh kalau misalnya pengen gabungin ikan belida itu harus kayak gimana ya kan. Atau sebaliknya kalau pengen gabungin ikan aligator gar itu harus TankMade yang kayak gimana. Dimana udah aku jelasin sebelumnya, kalau ikan belida ini emang kadang mut-mutan ya. Kadang kalem, kadang galak. Sedangkan kalau ikan aligator gar ini dia sebenarnya kalem-kalem aja, asalkan TankMade-nya itu lebih besar dibandingkan mulutnya. Nah, kalau dari kamu, apa sih yang kamu pelajari dari penggabungan TankMade antara ikan belida Bangkok dengan ikan aligator gar? Kalau kamu punya ikan aligator gar juga atau ikan belida Bangkok juga, ataupun dua-duanya ya, boleh banget tulis di kolom komentar gimana sih pengalaman kamu ketika menggabungkan ikan ini dengan TankMade lain. Siapa tahu dari kamu sharing itu ada yang bisa dipelajari, karena ya kita ini sama-sama belajar guys. Yaudah mungkin itu aja dari aku, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.